Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat semua. Bersama saya Iwan Iskandar. Hari ini kita ada di TK Mutiara Wilby di RT 01 RW 01 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Hari ini kita akan berbincang dan bertemu dengan Ibu Saripa SPDI, yaitu beliau pemilik sekaligus pengajar di TK Mutiara Wilby ini. Oke, lanjut kita ketemu langsung ya. Yuk. Salam sahabat semuanya. Hari ini saya bersama Ibu Saripa. Beliau adalah pemilik sekaligus pendidik di TK Mutiara Wilby di Kelurahan Kayuringin Jaya. Pandangan Ibu tentang generasi muda ini, remaja kita ini, Bu. Iya. Yang kalau menurut saya mengkhawatirkan gitu Iya, kan. iya. Tapi dari pandangan Ibu sendiri seperti apa, Bu? Ya kalau pada dasarnya sih sama, kalau kita secara global jadi mengkhawatirkan. Karena cara mendidik, Pak, mendidik anak. Jadi kan sekarang pemahaman orang itu kan nggak sama. Anak belajar udah belajar. Sebenarnya bukan begitu kalau menurut saya, karena saya sebagai pendidik. Jadi anak yang dipercayakan kepada saya bukan mengajar, mendidik. Kalau mendidik itu include, Pak, ada akhlak, ada ilmunya gitu. Kalau mengajar kan ya udahlah, anak udah paham matematika, udah Ibu, maaf nih ya, bukan menyinggung seorang guru, karena kalau orang pemahaman cuma mengajar, ya dia sambil makan juga bisa, pan gitu. Kalau Kurang mendidik, menjiwai ya, Bu, ya? nah Kita harus betul. benar-benar menjiwai. Iya, Ya. kalau mendidik itu benar-benar, apalagi kan istilahnya, walaupun kalau pendapat saya nih ya, kalau anak udah dimasukin ke saya itu amanah. Benar. Iya, ntar keluarnya ini bisa apa nih anak? Kan kadang orang tua global, bisa baca tulis aja udah cukup. Enggak, bagi saya sikap, perilaku, akhlak. Nah, itu akan menghasilkan bagi remaja yang awal. Karena kan dari TK pendidik. Jadi dia saya pendidikan dasar, basic gitu loh, Pak. Kalau basicnya udah kagak ada pendidikan dari kepribadiannya, ya udah otomatis di remaja awal. Kan remaja ada 3 kan, Pak? Kita udah ketahui ya. Iya, remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja. Remaja awal ya itu dari umur 12 sampai 15 ya. Remaja pertengahan umur 15 sampai 18. Remaja umur 18 sampai 21. Dan pra-remaja umur 10 sampai 14 gitu, Pak. Kalau basicnya bagus, insya Allah. Nah, sekarang yang Bapak khawatirin itu dan sama saya gitu, mungkin karena kita sering di masyarakat dengar dari pembicaraan anak remaja yang bahasanya ya yang dikatakan bagus ya, Bu, nah ya. betul. Mungkin di zaman kita umur itu nggak mungkin kita lakukan, Bu. Iya, Tapi karena sekarang takut ini dia. biasa banget ini Iya. yang mengkhawatirkan ini. Karena kalau saya pikir gini, Bu, sesuatu yang salah tapi biasa dilakukan dan dibiarkan, ini lama-kelamaan akan jadi sesuatu yang dianggap benar. Iya. Ada salah Karena nih. kebiasaan. Nah, Iya. apalagi rentannya di umur yang seperti Ibu bilang Iya, tadi, pra-remaja. di pra-remaja Iya. dan remaja Awal, awal. iya. Ini yang paling rentan, Bu. Iya. Karena mereka masih mencari jati diri juga. Betul. Belum terlalu paham tentang apa ya istilahnya, yang resiko-resiko yang akan mereka hadapi kalau melakukan kesalahan-kesalahan di usia ini gitu. Iya. Jadi Iya. apa sih yang paling kita khawatirkan berarti kan di Iya, pra-remaja. ini, Iya, ya. dari basic ke pra-remaja. Itu yang perlu kita perhatikan banget. Karena kenapa? Kalau di pra-remaja kan istilahnya dia masa transisi, Pak. Masa transisi fisik, terus bahasa. Kalau fisik kan mesti kita perhatikan dengan norma-norma, ya, norma-norma agama, pendidikan dari sekolah. Kalau dia sekolah, kalau dia tidak sekolah, dari rumah. Kalau di rumahnya ada orang tua, kalau di rumahnya kita ada orang tua, ya itu penanggung jawab, yaitu lingkungan. Nah itu dia, Bu. Itu. Saya juga pernah pengalaman nih, Bu, ya, tentang itu. Kita ada keributan nih di lingkungan. Kita sebagai pengurus RT di RW lah ya. Kita damai nih istilahnya, kita tangani. Ternyata dari sekian remaja yang bermasalah nih, umur 12 sampai 16 waktu itu, Bu, ya. Itu ternyata hampir 98% itu dari mereka nggak punya orang tua, Bu. Ada yang sudah yatim, ada yang memang pisah orang tuanya gitu. Nah, jadi berarti harus ada pihak lain ini, Bu, ya, yang bertanggung jawab atas mereka. Iya, itu harus ada penanganan dari pihak yang diamanakan seperti RT. RT kerjasama sama RW. Bagaimana nih program untuk
anak ini. Kan itu yang bermanfaat banget buat kedepannya. Karena itu generasi muda gitu. Ya ketimbang lingkungan memang tiap ada jadwal kita kebersihan. Nah itu kan manusia. Berarti harus ada pendekatan juga dari lingkungan ya Bu. Betul. Pengurus lingkungan ini harus aktif berarti. Betul. Untuk juga membimbing remaja kita di Iya. sekitar lingkungan lah ya Bu ya. Iya. Melakukan pendekatan, mungkin Iya. pendekatannya yang lebih asik kali ya Bu ya. Iya. Secara remaja. Ya, dunia dia gitu. Benar, Dunia remaja. pendekatannya kita Iya. ya main-main aja dulu Iya, gitu, biar sampai benar. dia dekat, nanti Iya. barulah kita bisa gali Iya. apa sih Keinginan dia. keinginan dia, Iya. kesulitan dia juga, Iya. masalah yang dia hadapi. Betul. Jadi mereka bisa terbuka sama Iya, kita ya, Bu, ya. oh. Jadi di Pulun, nah ini di Pulun banyak orang bijak deh. Iya, terkait Ya, itu ya. harus. Orang bijak di lingkungan ya Bu ya. Iya. Artinya, dan mereka ini harus peduli Bu. Betul. Jadi bukan cuman kita misalnya pengurus RW, pengurus RT. Nah, terus tapi kalau kita- masyarakat yang berpendidikan benar, juga di bukan situ. cuma administrasinya Iya, aja, tapi lebih ke betul. remaja-remaja ini juga Iya. sebagai bagian dari lingkungan ya Bu ya, Betul. benar yang harus kita jaga. Iya. Generasi muda kita Iya. ini Bu, yang benar-benar ya semoga sih ya, apa yang kita perbincangkan kali ini gitu Bu, Iya. ada para penonton kita gitu. Iya. Jadi ada kepedulian, yuk kita pedulilah sama Iya. lingkungan, sama Care remaja. gitu sama Bener. tetangga gitu. Bener Bu, itu Iya, yang memang iya. harus kita kembalikan lagi ke masyarakat kita Bu ya. Iya, kita bangun dulu Benar. dari RT RW bersatu. Terus kita ada pertemuan, kita punya lingkungan begini, begini. Nah, kan kalau remaja untuk kedepannya untuk ntar bergaul ke masyarakat lebih besar, insya Allah dari yang kecil dulu. Dari rumah kita udah bina RT, ya kan? Terus ke RW kan, warga kan? Terus dari ibunya udah bagus. Insya Allah akan melahirkan generasi bagus. Tidak ada yang istilahnya yang Bapak tadi sama saya khawatirkan gitu. akhirnya, Insya insya Allah. Allah. Karena kita ada usaha. Benar. Berarti Gitu. ini semua harus melibatkan kita semua, mulai dari keluarga, Betul. lingkungan, Betul. ya, Bu, ya. Iya. Nah, lingkungan ini kan ya tadi yang Bu bilang, Iya. pengurus RT RW, Iya. juga lingkungan sekolah, Iya, para harus pendidik. dibikin itu Benar, program. benar. Iya, Benar. karena itu istilah aset negara Benar. yang Benar. terbagus, terpenting. Sebuah negara itu dikatakan bisa sebagai sebuah negara yang berhasil. Iya, ketika- dari remajanya benar, dilihat, ketika iya. mereka bisa melahirkan generasi penerus yang bagus, ya. bagus melebihi Yang kondisi generasi yang sebelumnya, sekarang. Benar, iya, generasi gitu sebelumnya, Pak. benar. Karena dari basicnya kita udah awasin, Benar. terutama dari RT. Jangan salah, RT itu istilahnya kayak TK. TK itu jangan salah, TK itu semuanya loh, menginclude semua pendidikan. Dari bahasa, matematik, tahu-tahu ke SD. Di SD mah kan beda-beda. Nah, begitu juga pendidikan di lingkungan RT. Jangan salah, RT itu walaupun kecil ruang lingkupnya, tapi dia menghasilkan yang Itu dasar ya Bu, iya, basic kepedulian gitu. ada di situ, Iya, setelah betul, keluarga ya Bu ya. betul. Dari Benar. hasil Jadi kita lingkungan bisa- itu RT, bisa menjaga RW, lingkungan iya. kita dari kepedulian kita tersendiri Iya. terhadap lingkungan Iya. tersebut ya. Sahabat, jadi seperti tadi yang udah kita bicarakan ya Bu ya, tentang kepedulian dari semua sisi, ada suatu Semangat. perbaikan Iya, dan perbaikan. semangat di Iya. baik remaja kita maupun lingkungannya gitu. Iya. Apa tuh Bu? Kalau saya masih cuma sedikit ya, kita kalau ke patah Arab nih ngata lesal patah manhaja aba kata gitu. Bukanlah dikatakan remaja, inilah bapak gue gitu. Ya, bapak gue yang udah jadi misalnya camat, bapak gue yang jagoan, bapak gue yang jadi abri, bukan. Walakin nahu azana. Akan tetapi seorang pemuda itu mengatakan, inilah gua yang berprestasi, gua yang berakhlak gitu, gua yang berpendidikan, atau gua yang sopan santun. Banyak dah, gue yang semangat dan gue yang tidak leha-leha gitu. Jadi menonjolkan dirinya. Iya, bukan prestasi dia, keturunan, bukan. Itu bukan orang remaja lain. namanya. Jadi Itu. itu yang harus kita bangun ya Bu, Betul. buat remaja kita ya Bu. Iya, betul. Gitu jadinya. Baik sahabat, demikian perbincangan kita dengan Ibu Saripah tentang generasi muda kita, dan semoga apa yang kita lakukan pada kali ini, obrolan kita bermanfaat untuk semua, untuk tetap jaga kesehatan dengan menjaga pola hidup sehat. Salam sahabat, ayo move on.